parietal, kadang terlihat garis itu apabila dia jelas garis lurusnya itu pada foto polos. Nah, yang kalau ini pada ada juga fraktur yang eh, linier, kemudian ada juga diastasisnya. Yang di A ini kada gampang foto polosnya, pada gambar B dilihat pada CT scan. Ya, ya ini jadi ini kadang yang kayak seperti ya kan seperti ini ya fraktur impresi. Ya, dia masuk ke dalam. Ya, kemudian eh ini kalau ini ada apa ini ada tertancap ya korpus alinium ke eh, tulang parietalnya. Kemudian ini yang ini diastasis, jadi dia ada pelebaran dari suturanya, ya, sutura koronal. Oke, ini juga ada diastasisnya yang ini. Ini kalau ada pelebaran dari suturanya, ya, yang yang begini nanti sutura diastasis, diastasis dari sutura ya, yang dari seperti ini, ya, yang melewati sutura-sutura dan melebar, ya, itu kita bilang fraktur diastasis. Ya. Ini kasus misalnya pada fraktur tapi udah campuran ya, ada fraktur linier, ada fraktur eh, jadi ini udah kita bilang udah banyak ya, udah nggak bisa kita bilang linier tapi udah banyak sekali. Ya, kok bisa kita ngomong kognitif tapi ya jarang ya kita ngomong kognitif ya, jadi faktor linier. Ada juga bilang faktor kalau udah terlalu banyak faktor stelat yang bentuknya dari satu titik tapi banyak faktor stelat. Ya. Nah, di sini nanti ada di dalamnya kita lihat nanti ada pendarahan. Ya, ini ada pendarahan, ini ada pendarahannya. Kita bilang ini pendarahan kalau dia cekung atau kita bilangnya subdural, dia cekung bentuknya biasanya ya. Kalau dia mengikuti gyrus dan silky, kita bilangnya subarachnoid bleeding. Subarachnoid bleeding atau hematom ya. Kemudian kalau dia cembung, biasanya epidural. Ya, ruptur, perdarahan epidural. Nah ini kalau yang ini perdarahannya dia subdural ya, subdural hematom. Nah, kalau yang ini yang subarachnoid hematom. Nah, brain hematom itu kan ada yang ekstra aksial, artinya di luar dari parenkim brainnya, ada yang intraaksial atau di dalam brainnya sendiri. Yang di luar itu kita bilangnya ada epidural hematom, kemudian subdural hematom, dan ada yang tadi subarachnoid hematom. Nah, kalau yang di dalam intracerebral hematom. Ya, perdarahan ekstrakranial. Yang ini ekstra tadi yang ekstra ini ekstrakranial. Jadi di luar dari eh, intrakranial, di luar intrakranial. Jadi dia bukan di dalam bagian dari dalam eh, tulangnya ya, masih di luar. Ada yang namanya kaput succedaneum, ada sepal hematom, ada subgaleal hematom. Ya, kalau yang udah epidural hematom ini udah intrakranial ya, intra di dalam kranium. Ya, ya ini ada batas-batasnya, ini skin, ada epicranial poneurosis, ada periosteum, ada batas-batasnya skull, tulangnya, kemudian ada dural, kemudian baru ke brain. Nah, ini contoh-contohnya nanti ya, ini yang epidural hematom, ini yang caput succedaneum, ada subgaleal hematom, ada sepal hematom. Nah, kalau sepal hematom itu dia di antara tulang dan periosteum dan dia tidak menyeberangi dari sutura, ya antara sutura sagitalis ataupun sutura yang lain.
Kemudian ada subgaleal hamartom itu antara periosteum dan aponeurosis, tapi dia dapat menyeberangi dari sutura. Kalau kaput succedaneum ini pembengkakannya menyebaringi midline dengan molase pada scalp. Biasanya ini pada bayi-bayi baru lahir, ya. Kemudian biasanya dapat sembuh spontan. Ya, kemudian yang perdarahan ekstra aksial yang tadi di luar dari parenkim brim, ya. Ada subarachnoid hematom, ada subdural hematom, epidural hematom, dan subdural hygroma, ada intraventricular hemorrhage. Intraventricular tapi dia intraventricular dia ada di dalam intrakranial tapi dia ekstra cerebral, ekstra ekstra parenkim maksud. Nah, yang untuk yang epidural hematom bentuknya biasanya cembung, ya. Ya, dia cembung di antara durameter dan dari tulang. Kalau yang subdural hematom dia biasanya bentuknya sebenarnya cekung, ya. Ini kalau sini cembung, ya, antara arachnoid mater dan dura mater. Ya. Kalau yang subarachnoid dia berasal dari trauma dari vaskuler, kontusio kortek ataupun pendarahan intraventrikel. Ya, mungkin diperhatikan nanti pada sisterna interpendikular dan visura SPI. Biasanya pendarahannya itu di daerah-daerah sini. Ya, kemudian bisa bersifat vokal atau kalau dia cuman di satu titik, tidak terlalu banyak titik, biasanya vokal. Kemudian apabila kalau aneurisma bisa menyebar, jadi lebih dari satu titik. Regio, misalnya bisa pada regio, kan biasanya regio frontal atau regio parietal atau yang tersebar, artinya lebih dari satu regio. Kemudian apabila dia menutup, bisa menyebabkan hidrosepalus. Ya, ini contoh pada subarachnoid hematom, ya, yang di sini. Yang ini subarachnoid hematom, ya. Jadi dia ngikutin gyrus dan sulcus. Ya, dia begitu gyrus dan sulcus. Ya. Yang ini eh, masih subarachnoid hematom. Ya. Yang ini pada ini di basis kraniinya nih, ya, pendarahannya di subarachnoid hematom, tapi pada basis kraniinya. Kalau ini secara pakai vaskuler, jadi ini kelihatan ini memakai CT scan dengan kontras biasanya, ya, dengan kontras jadi kelihatan dari pembuluh-pembuluh darahnya. Ya. Tapi yang dipakai pada trauma biasanya CT scan tanpa kontras, jadi tanpa memakai media kontras, ya. Kontras itu semacam obat untuk melihat eh, vaskularisasi ataupun melihat jadi itu dia eh, mu- opasitas, dia mempunyai kalau di CT scan, ya, kita bilangnya opasitas saja. Jadi dia punya opasitas yang membedakan dengan jaringan normal nanti dia. Kemudian ada yang subdural hematom yang tadi antara dural dan arachnoid. Dia dapat menembus sutura disebabkan kerusakan dari kortikalnya. Kemudian bentuknya nanti kalau dalam CT scan bisa hypodense, isodense ataupun hyperdense. Dimana kalau hyperdense itu pada fase akut, jadi masih dalam 1-2 hari lah masih akut, ya. Kemudian isodense sudah mulai-mulai menurun densitasnya. Hyperdense itu artinya putih, ya. Isodense sudah agak-agak gelap mungkin. Hypodense sudah gelap sekali, udah gelap banget gitu, ya. Ini dinamakan subdural hematom kronik atau hiperakut. Ini berdasarkan fasenya, ya, nanti, ya. Nah, subdural hematom ini bisa lokasinya bisa disebabkan dia karena vena, ya. Perdarahan vena, kemudian bisa ini kalau penyakitnya bisa ini bentuknya mencekung, ya. Kemudian bisa pada interhemisfer tentorium. Jadi ini kalau ini valgus cerebri, kalau yang interhemisfer nanti ada di tentorium antara uh,
cerebral dan cerebelli ya. Kemudian biasanya dia eh, kalau ada penyakit yang dia eh, kalau ada yang dia menempatinya, dia lebih menempatinya lebih progresif. Nah, kalau epidural hematom dengan atau tanpa fraktur, tapi biasanya ada fraktur ya, disebabkan adanya perdarahan tiring dari arteri meningia media. Gambarannya hyperdens, bentuknya biconvex, jadi bentuknya cembung ya, menempel pada tabula interna ya. Nah, dia bisa menyebabkan midline shift pada ventricle ke kontralateral. Ini biasanya perdarahannya pada temporal, frontal, dan fossa posterior. Biasanya tapi tidak selalu. Ya, ini contohnya yang ini ya. Yang ini adalah yang epidural hematom. Yang ini kita bilangnya subdural hematom karena bentuknya cekung dan gitu ya. Yang ini yang epidural hematom. Nah, ini pun punya fasenya. Ini kalau pada gambar yang ini fasenya dia ini sudah agak dia tidak terlalu hiperdens, tidak terlalu putih. Mungkin ini masih fase-fase subakut ataupun kronik gitu ya. Mungkin waktunya sudah agak lama gitu ya. Nah, di sini dia nyebabin midline shift ventricle. Dia menekan. Jadi ventrikelnya menyempit dan yang sini terdesak. Biasanya bisa menyebabkan hernia subvalsin. Nah, sekarang trauma toraks. Trauma toraks itu biasanya yang kita dapati biasanya pneumotoraks, flat chest itu frakturnya lebih dari dua kosta ya flat chest. Kemudian ada hematotoraks dan trauma diafragma dan flat chest tadi udah kita sebutin ya. Head injury itu jarang lah ya head injury kita nggak bisa kadang melihatnya. Kalau yang ini kalau pakai ini pakai USG ya, kadang jarang ya pakai USG kita biasanya tetap foto eh, polos ya. Di sini ada long sliding. Jadi ini kalau pakai eh, ultrasound ya, pakai USG. Nanti dilihat ada long sliding apa tidak, ada pneumotoraksnya di roll out. Tidak ada bilen atau tidak. Kalau ada bilen di roll out. Ya, pelung poin, ada pelung poinnya enggak? Ada pneumotoraks. Tidak ada, cari alternatif lain. Ya. Tapi sebenarnya jarang kalau pneumotoraks biasanya tetap memakai fototoraks polos. Ya. Karena dia paling cepat. Ya, ini pada pneumotoraks ini tidak terlalu jelas ya, karena ini pada posisinya supine, kadang dia tidak terlalu jelas. Biasanya ada eh, ini pneumotoraksnya ini garis hitam, ini ada garis pleural white line yang putih ini tapi tipis, jadi kita nggak terlalu terlihat. Jadi ada hiperekstensi, hiperekspansi dari hemitoraks, kemudian ada hitam hitamnya ya, hitam ini, dan sini ada warna garis putih pleural white line jadi ya di sini tapi ada corakan tanpa corakan vaskuler harusnya di sini. Ini tidak khas banget di gambar ini ya. Nah, yang ini kalau ada emfisema subkutis, jadi ada udara di subkutis. Ya, ya. Oke. Ini ada udara subkutan atau emfisema subkutis. Kemudian eh, ini mungkin tidak terlalu jelas gambarnya ini ya. Ini contohnya yang pneumotoraks yang jelas yang ini. Yang ini gambar pneumotoraks ya. Ya, tadi mungkin tadi belum jelas, kemudian baru jelas terlihat pneumotoraksnya. Pneumotoraks itu ya ada juga yang tension, jadi ya cuman eh, katup satu arah, dia cepat ya, jadi langsung kolaps eh, lobus pulmonya dan langsung nanti ada tanda-tanda klinis yang harus dilihat juga ya, air hunger, distress pernapasan, takikardi, hipotensi, dispepsia trachea, kemudian jugular venar distension. Nah, ini yang perlu dari kompresi segera. Nah, ini contoh pneumotoraks tapi dengan flare chest nih, frakturnya lebih dari satu, fraktur dari kostanya.
Nah, ini tension pneumothorax dia langsung ekspansi, ini menekan dari struktur mediastinumnya atau ini dari jantungnya ini terdesak ke sebelahnya kontralateral. Ini di kanan ya. Jadi yang kiri ini ada pleural chest, frakturnya banyak, kemudian terjadi tension pneumothorax. Nah, ini biasanya eh, di life saving ini para dipakai eh, nanti mungkin nanti kalian belajar pada yang nanti ya kuliah pada yang ahlinya nanti. Nah, ini nanti yang ini perlu segera biasanya di dekompresi entah pakai jarum sementara kemudian kalau ya ada alat langsung pakai chest tube gitu ya. Mungkin itu nanti di itu mungkin kuliah sama yang expertnya ya. Nah, kemudian flare chest tadi. Flare chest itu frakturnya lebih dari ini kalau tiga atau lebih ya. Jadi tiga atau lebih fraktur kosta yang berdekatan. Jadi satu dua tiga misalnya yang berdekatan fraktur. Nah, ini contohnya yang tadi nih berdekatan nih satu dua tiga pada kasus pneumotoraks ini. Nah, dia itu berbahaya karena dia eh, bisa menyebabkan banyak tadi. Kalau dia menancap ke pleura, dia ada jadi tension pneumotoraks atau bisa jadi efusi pleura, bisa hematotoraks ya. Jadi atau jadi itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi seperti itu. Kadang di foto X-ray ini nggak kelihatan yang fraktur yang di depan. Karena X-ray ini kadang kelihatannya yang di belakang malah. Ini kan yang kosta belakang nih. Atau foto ini kosta belakang. Ini kosta-kosta belakang itu kelihatan kadang. Terlihat. Kadang yang depan, yang ini nih, yang depan tuh yang ini. Ini kadang kita nggak kelihatan yang anterior di foto X-ray. Kadang-kadang tergantung fasilitas X-ray-nya ya. Yang tadi yang pneumotoraks ya. Nah ini kalau ini dia frakturnya lebih dari satu tadi fraktur chest tadi ya. Nah, kadang ada fraktur pada sternum kadang. Ya. Nah ini tindakannya biasanya ya chest tube, pasang chest tube. Tapi kalau sementara pakai dekompresi pakai jarum. Ya. Kemudian hematotoraks itu ya kita bilang dia efusi ya, saudara ya efusi, cuman isinya darah. Karena efusi pleura yang isinya efusi itu bisa isinya macam-macam, bisa darah, bisa cairan, eh, bisa cairan apa yang lain gitu ya, atau bisa NPMA, bisa abses gitu isinya dari nanah gitu. Nah, tapi kalau pada trauma ya kemungkinannya isinya ya darah, jadi kita bilangnya hematotoraks. Nah, darahnya itu di kavum pleura. Ya. Pendarahannya bisa macam-macam, bisa pada dinding dada, bisa pada parenkim paru ataupun jantung ataupun ada pembuluh darah yang pecah. Kemudian trauma dinding dada juga dapat pendarahan dari eh, arteri di interkostal. Biasanya kalau 10 kadang sampai 1000 ml atau 1 liter tuh kadang bisa nggak tidak terlihat kalau pada posisi tiduran. Tapi kalau pada posisi berdiri ataupun semi erek, jadi posisi duduk tapi agak posisi semi erek, jadi duduk tapi bertegak gitu toraknya itu bisa kelihatan walaupun hanya 400 sampai 500 ml. Ya. Kalau masif itu lebih dari 1500 ml itu jumlahnya lebih dari sepertiga dari volume total darah. Nah, saya juga lupa berapa volume total darah seluruh itu ya. Itu mungkin kalian pelajari. Nah, kontusio pulmo ini jadi ya kalau kita bilang sih seperti pneumonia, jadi ada benturan lah ya, benturan pada eh, paru-paru ya. Gambarannya ya kayak pneumonia ya. Konsolidasi jadi bentuknya putih-putih ini opasitas tapi inhomogen, nanti ada eh, apa air bronkogram ada yang hitam-hitam ini. Nah, jadi seperti eh, kontusio lah, kontusio kalau ini pada pulmo, kalau biasanya kan kita ketabrak pada otot, jadi kontusio otot itu. Biasanya tabrakannya pada apa benturannya pada eh, lobus pulmonya. Oke. Kemudian untuk yang kasus trauma misalnya yang akut abdomen,
Misalnya contohnya ileus yang akut abdomen, tapi ini kasusnya mungkin ya pas dapat trauma ada akut abdomen, misal ini ya. Jadi biasanya ada ileus obstruktif ataupun ada ileus paralitik. Kalau ileus obstruktif itu gambarannya ada dua, obstruktif letak tinggi dan ileus obstruktif letak rendah. Yang letak tinggi itu di antara kita bilangnya small bowel obstruction. Jadi yang kelihatan seperti valvula constrictus prominent, biasanya dia apa eh, herringbone seperti itu ya nanti yang kita kelihatan. Tapi kalau ileus paralitik semuanya distensi yang paralitik ya. Nah, ini tidak kita ketahui penyebabnya kalau ileus paralitik ya. Nah, kemudian tambahannya biasanya di USG ataupun tergantung nanti ya. Ini IVP ini kalau ada pada ginjal tidak harus sih. Oke. Nah, ini kasus-kasus yang trauma. Sebenarnya bukan kasus trauma mungkin ya. Bisa aja pada kasus yang lain gitu ya. Malah banyak-banyak karena kasus yang lain ya. Tapi bisa aja pada kasus trauma ada ileus gitu ya. Oke, ini kan ada ileus tadi SBO. Jadi ini ada air food level, ada herringbone, ada valvula colventes prominent seperti itu ya. Kalau ada ileus obstruktif. Langsung tergantung letaknya, letak tinggi atau letak rendah. Kalau letak tinggi tadi pada usus halus yang tadi yang ketemunya ya. Kalau pada letak rendah ya pada kolon ya kita ketemunya yang austranya yang kelihatan ya. Nah, ini masih letak tinggi atau kita bilang small bowel obstruction. Ini air fluid level, kemudian ada semacam tangga bentuknya ya. Nah, yang ini kalau kasusnya pneumoperitoneum. Nah, jadi ada perforasi dari abdomen. Perforasinya entah dari hulu fiskus, organ berongga seperti usus ataupun yang lain, ataupun organ padat seperti hepar, lien ataupun ginjal ataupun prostat ataupun yang lainnya. Ya, ini ada ay- namanya pneumoperitoneum. Jadi ada udara, gambarannya lusensi, tapi dia bukan ada tanda-tandanya nanti ada ya, kalian cari ya tanda-tanda sign dari pneumoperitoneum. Ya ini contohnya di sini nih ada di udara di infradiafragma, ini infradiafragma. Tapi dia bukan bagian dari usus, bukan dari mana-mana, tapi jadi udara bebas dia di situ. Ya. Nah, biasanya pakai BNU 3 posisi untuk kadang karena sain-sain yang tadi kadang tidak terlihat ada sain-sain yang sain-sainnya banyak tadi teman saya nggak sebutin sini sain-sainnya banyak dari pneumonia itu nanti kadang harus dengan 3 BNU 3 posisi ya kalau bisa tidak 3 posisi tidak terlihat perlu pengusahaan lain yaitu CT scan abdomen ya, ya ini contoh yang pneumoperitoneum ini udara bebas nih yang sini dia menekan dari ini nah ini pneumoperitoneum. Ya, biasa aja, bisa aja nih pada kasus trauma, misalnya traumanya trauma benda tajam, misalnya ada yang ruptur dari eh, bowelnya atau dari ususnya, udaranya lepas masuk ke ini. Ya. Kemudian ada lagi USG fast, ultrasound dari fast. Jadi untuk khusus trauma. Nah, biasanya sebenarnya yang dilihat adalah melihat cairan bebas. Kalau yang di sini dilihat cairan bebas. Kalau tadi pada foto polos tadi adalah udara bebas. Kalau yang ini cairan bebas. Yang biasanya kita lihat yaitu di hepatorenal space, di eh, splenorenal space, kemudian untuk yang pericardium dan pleura ini sebenarnya udah extended fast ya. Sebenarnya bukan USG fast itu ada extended dan yang fast doang. Yang fast aja tuh yang ini hepatorenal, splenorenal dan Douglas post dan terus atau bladder ini. Kita melihat cairan bebas. Nah, contoh cairan bebasnya ini, misalnya ada ini organ ginjal, yang ini hepar, ini ada anechoik di sekitar antara hepar dan renal. Nah, ini cairan ini. Dalam kalau di USG yang ini cairan. Harusnya tidak ada.
Tapi pada kasus ini ada, jadi kita bilangnya ini adalah adanya suatu cairan bebas pada rongga, pada hepatorenal space. Ini kasusnya artinya ada kebocoran atau dari organ-organ berongga. Organ-organ berongga atau organ padat ya, kita tidak tahu lokasinya. Ya mungkin itu saja cukup. Terima kasih. Apakah ada kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita tutup. Halo, tes, Alicia. Sepertinya cukup dokter. Oke. Suara saya kedengaran tapi ya. Dokter. Oke ya kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti silakan bertanya kalau memang tidak ada di kesempatan lain misalnya. Silakan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.